Kau terlebih besar di dalam hidup kami. Amin. Kami bangga punya Engkau. Amin. Kami kagum akan Engkau. Amin. Kami cinta Engkau. Amin. Dan kami bersuka Amin. Tuhan. punya Engkau dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk saat malam ini. Kami boleh diberikan waktu bersekutu bersama-sama untuk menikmati kebaikan Tuhan dan mengalami mujizat-mujizat kami. Pada malam ini datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena hari ini harinya Tuhan, dan karena kami percaya Tuhan, kami percaya ada mujizat di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk jemaat Tuhan. Ada pengampunan, ada kehidupan. Maria mengerti akan hal ini. Itu sebabnya membuat hati dia siap mengorbankan apapun juga. Bahkan mahkotanya sendiri untuk melap kaki Yesus yang penuh debu. Karena Yesus baru tiba di rumah itu. Dan kita tahu perjalanan orang dulu ya di padang gurun. Kaki penuh debu, tidak ada sepatu yang menutupi. Hanya sendal model orang-orang Yahudi yang pakai tali-tali itu saudara. Saya yakin kakinya penuh debu. Dan Maria mengurapi kaki itu dengan minyak. Karena dia telah melepaskan pengampunan. Ampunilah kami seperti mana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di mana ada pengampunan, ada kelepasan. Di mana ada pengampunan, ada kehidupan. Di mana ada pengampunan, ada kesembuhan. Di mana ada pengampunan, ada mujizat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di akhir zaman ini, di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8, firman Tuhan katakan, ada satu bintang yang jatuh dari langit. Ayat 10 dan 11. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Kita melihat sekarang ini gampang sekali orang terkena penyakit kanker. Kita mendengar di seluruh dunia. Dan jumlah kematian akibat kanker, kematian akibat kanker jauh lebih besar daripada COVID-19. Anak kecil, remaja, pemuda, bahkan sampai orang tua dengan mudah diserang oleh kanker ini. Oleh kanker ini. Dan di dalam pengalaman-pengalaman saya mendoakan orang-orang ini, saudara. Selalu Tuhan ingatkan, lepaskan pengampunan. Suruh mereka melepaskan pengampunan. Karena benih absintus, bintang absintus menjadikan sepertiga air menjadi pahit.
sepertiga air dalam tubuh kita menjadi pahit. Dan maut mulai menjalar dalam kehidupan manusia. Karena air yang pahit tadi menjadi seperti maut yang menjalar dalam kehidupan manusia. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan. Saudara melihat bagaimana kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di muka bumi ini. Semua itu penyebabnya adalah karena akar yang pahit tadi. Pemberontakan, masalah-masalah di dalam keluarga karena tumbuh akar yang pahit tadi. Bagaimana cara menyembuhkan semua ini? Adalah dengan melepaskan pengampunan. Karena di mana ada pengampunan, di situ ada kehidupan. Di mana ada pengampunan, ada pemulihan. Di mana ada pengampunan, mujizat terjadi. Dan di mana ada pengampunan, dengan bebas engkau dapat memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Karena itulah tujuan kita ada di muka bumi, mempermuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Itulah tujuan hidup kita, mempermuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia. Apa itu? Aku bisa ada seperti ini karena kasih karunia. Kasih karunia yang akan membuat engkau melihat orang lain melakukan kesalahan. Engkau siap mengampuni. Karena engkau sendiri sadar, engkau tidak luput dari kesalahan. Amin. Engkau sadar benar. Yesus ambil batu, kemudian Yesus bertanya, kalau ada di antara kamu yang belum pernah berbuat salah, berbuat dosa, dialah orang pertama yang melemparkan batu. Ternyata tidak ada. Karena firman Tuhan katakan tidak ada satu orang pun yang tidak bersalah, tidak berbuat dosa, saudara. Semua umat manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya kita harus belajar melepaskan pengampunan, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Maka engkau terima kesembuhan. Dan pada malam ini Roh Kudus ingatkan saya, ketika engkau melepaskan pengampunan, maka Tuhan akan menyembuhkan engkau. Tuhan akan memulihkan engkau. Tuhan akan memberkati hidupmu. Pengampunan. Pada malam ini coba periksa hatimu di hadapan Tuhan.
Adakah engkau menyimpan dendam, menyimpan sakit hati kepada seseorang? Ingat prinsip firman Tuhan. Dalam doa Bapa kami, Yesus katakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya kalau engkau tidak lepaskan pengampunan, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni engkau. Yesus bahkan menceritakan satu perumpamaan tentang seorang yang menerima pengampunan dari temannya, dari seorang raja. Dia punya berhutang, dia punya hutang yang sangat banyak. Tapi kemudian raja itu mengampuni dia, melepaskan dia. Tetapi setelah dia menerima pengampunan yang luar biasa dari raja, dia keluar dari penjara, dia ketemu dengan temannya yang hanya berutang sepeser 2 peser perak, saudara. Dan dia pegang kerah baju temannya dan berkata, kembalikan hutangku. Dan dia pukuli temannya itu, saudara. Ketika raja itu mendengar apa kata firman Tuhan, raja itu memerintahkan dia untuk ditangkap dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo untuk disiksa dan dipukuli. Karena dia tidak sadar bahwa dia menerima pengampunan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku boleh ada sebagaimana aku ada sekarang ini. Aku yang paling jahat dari semua rasul. Aku sebenarnya tidak masuk hitungan. Tapi aku boleh ada sebagaimana aku ada saat ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia itu dilimpahkan berlimpah-limpah pada malam ini. Ketika engkau melepaskan pengampunan, maka pengampunan yang kau lepaskan itu menyembuhkan engkau. Tutup matamu dan selidiki hatimu pada malam ini. Selidiki hatimu pada malam ini. Adakah engkau masih menyimpan dendam? Adakah engkau masih menyimpan sakit hati kepada seseorang? Sama seperti ibu tadi, anaknya disembuhkan ketika dia melepaskan pengampunan. Pada malam ini ketika engkau melepaskan pengampunan, engkau akan disembuhkan. Engkau akan terima kehidupanmu. Uria barakara barianda rabas. Rika bariyaka basenderia barakara barianda. Rika barakara basikara burianda rabare hekia barakara. Ria barakara barianda rabare. Roh Kudus, Roh kasih karunia ada bersama kita. Dan dia curahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sehingga pada malam ini engkau bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada engkau. Dan kalau engkau bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada engkau, maka pada malam ini dia berkata, dia jamin engkau terima mujizatmu. Dia jamin kau terima kelepasanmu. Oh, Roh Kudus mengalirlah di tengah-tengahmu. Tuhan, biarlah Engkau juga menjamah setiap anak-anakmu yang mengikuti ibadah secara online. Haleluya. Pada malam ini ketika mereka putuskan untuk mengampuni, biarkan mereka terima mujizatnya. Di dalam nama Yesus, engkau roh maut keluar dari hidup mereka. Dalam nama Yesus. Dan biarlah penyakit mereka disembuhkan. Mereka terima kehidupan pada hari ini. Di dalam nama Yesus. Bagi saudara yang baru pertama mengikuti ibadah dan kau belum buka hatimu selama ini untuk Yesus, dan pada malam ini kau rindu buka hatimu kepada Yesus, kau ingin menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu,
ikuti doa yang saya ucapkan. Katakan, Tuhan Yesus, pada malam ini aku telah mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa. Oleh sebab itu, aku mau terima Engkau pada malam ini. Aku mau buka hatiku bagi Engkau. Aku percaya bahwa Engkau sudah pernah mati bagiku di atas kayu salib. Selagi aku masih berdosa, Engkau mati bagiku, menggantikan aku. Kau dikuburkan untuk aku, dan Kau bangkit kembali untuk aku. Dan Kau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagiku. Dan Kau akan datang kembali untuk menjemput aku. Amin. Aku percaya, catatlah namaku dalam kitab kehidupan. Sehingga Engkau datang nanti, aku boleh bersama-sama Engkau dalam kerajaan. Di dalam nama Yesus. Hari ini juga Engkau sudah menjadi milik Yesus. Kau ada dalam keluarga Kristus. Bertumbuhlah di dalam Yesus. Carilah gereja di mana engkau bisa bertumbuh dan daftarkan dirimu tertanam di dalam gereja itu. Dan biarlah engkau memberkati setiap anak-anakmu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin.